Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kisah atau sejarah bagaimana Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah yang kemarin telah disampaikan oleh Profesor Yaswirman, dan sekarang insya Allah akan kita lanjutkan tentang pembangunan Masjid Nabawi dan apa saja pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari pembangunan Masjid Nabawi tersebut. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun kedua oleh Rasulullah SAW. Masjid yang pertama dibangun yaitu adalah Masjid Quba, yang mana dalam Al-Quran disebutkanlah masjidun ussisa ala taqwa. Dan masjid ini adalah masjid yang dibangun oleh dasar ketakwaan. Setelah Rasulullah SAW membangun Masjid Quba ketika perjalanannya hijrah dari Makkah ke Madinah, akhirnya karena salah satu faktor hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu adalah apa? Salah satu faktornya bahwasanya Rasulullah sudah mendapat jaminan dari kaum Ansor bahwasanya Rasulullah akan disambut. Rasulullah SAW akan disambut dengan baik karena sebagai kekasih Allah. Karena kaum Ansor di Madinah itu sudah sangat rindu sekali dengan Rasulullah. Mereka meyakini Rasulullah. Mereka selama ini hanya saja mendengar namanya. Dan salah satu faktor Rasulullah hijrah adalah bahwasanya sudah ada jaminan. Jadi jelas tujuan dia hijrah itu ada jaminan dari kaum Ansor bahwasanya akan menyambutnya dengan baik dan akan membantu penyebaran Islam di kota Madinah. Ketika setelah dari Masjid Quba dan Rasulullah SAW dan para sahabat melanjutkannya ke dalam kota Madinah, disambutlah Rasulullah SAW dengan sambutan yang begitu meriah oleh masyarakat Madinah atau kaum Ansor ketika itu. Ketika disambut, bayangkan nih Bapak Ibu, semua masyarakat Madinah ketika Rasulullah memasuki Madinah itu semuanya rebutan membuka pintu rumah-rumahnya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar Rasulullah bisa menginap di rumah mereka. Karena Rasulullah tidak mempunyai rumah di Madinah ketika itu. Dan agar Rasulullah ketika sampai di Madinah itu mempunyai rumah, semua masyarakat Madinah kaum Ansor itu membuka pintunya, mengelu-elukan Rasulullah SAW agar masuk ke rumahnya, agar menginap ke rumahnya. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis, bahwasanya Rasulullah berkata kepada mereka, biarlah untaku ini berjalan. Bahwasanya untaku ini telah diberikan wahyu oleh Allah, kemanakah dia akan berjalan. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Kenapa harus unta? Kenapa enggak Allah bilang kenapa kalian enggak ngelihat kucing itu gimana diciptakan? Kenapa kalian enggak melihat gimana kambing itu diciptakan? Mengapa harus unta? Para ulama-ulama yang membahas unta, karena unta ini hewan yang sangat luar biasa mulianya. Bahwasanya kemuliaan unta begitu banyak, tidak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu di sini. Dan salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW menaiki unta tersebut, biarlah unta ini berjalan dan di manakah dia akan berhenti. Berhentilah unta tersebut di sebuah bidang tanah. Namun ketika pertama kali berhenti, Rasulullah tidak langsung turun. Disuruhnya lagi unta itu berjalan. Namun ketika berjalan, ketika memutari lagi, ternyata unta itu berhenti lagi di tempat yang sama. Dan tanah tersebut adalah milik dua orang anak yatim. Saya tulis namanya di sini, yaitu nama anak yatim yang mempunyai tanah tersebut adalah tempat penjumuran kurma.
Pada dasarnya Masjid Nabawi itu dulunya tanah tersebut adalah tempat penjemuran kurma dan nama anak yatim tersebut adalah Suhail dan Sahal dari Bani Najjar. Ini nama anak yang mempunyai tanah tersebut. Sebelum dibangun Masjid Nabawi, bahwasanya itu hanyalah sebidang tanah digunakan untuk penjemuran kurma milik Suhail dan Sahal. Dua anak yatim dari Bani Najjar yang berada dalam pemeliharaan As'ad bin Zurarah. Dan ketika Rasulullah SAW sampai ke bidang tanah tersebut, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pertama kali yaitu adalah Hada insya'allahul manzil. Ini insya'allah akan dijadikan tempat sholat atau masjid. Istilah seperti manzil. Manzil bisa diartikan rumah, bisa diartikan apa. Namun konteksnya di sini adalah insya'allah nih di sini akan dijadikan tempat masjid. Yaitu sekarang yang kita lihat adalah Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nabawi mempunyai keistimewaan yang sungguh luar biasa. Salah satunya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi masiwah ilal Masjidil Haram." Bahwasanya salat di masjidku ini atau salat di Masjid Nabawi mempunyai keutamaan 1000 kali lipat fi masiwah. Selain salat di masjid lain. Kecuali di mana? Di Masjidil Haram atau di Masjidil Haram yang mempunyai keistimewaan 100.000 kali lipat. Ini adalah salah satu keistimewaan Masjid Nabawi. Yang kedua apa? Rasulullah SAW bersabda bahwasannya di antara rumahku dan mimbarku ada raudhah. Dan dia ternyata dari min riyadil jannah. Dan dia salah satu dari min riyadil jannah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan beberapa keutamaan sebelum kita melanjutkan kepada sejarahnya. Bahwasanya Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali sholat di sana dan di sana terdapat raudhah atau taman-taman surga. Ketika Rasulullah SAW membangun Masjidun Nabawi, pada pertama kalinya Masjid Nabawi itu ukurannya hanya 35 dikali 30 meter. Kecil ya Pak ya? 35 dikali 30 meter. Itu hanya yang pertama kali dibangun Masjidun Nabawi. Dan salah satu pertama pelajaran yang kita bisa ambil adalah ketika pembangunannya, yaitu apa? Ada seorang sahabat yang begitu luar biasa sekali. Dan kita ini banyak nih harus mengenal sahabat di sini nih, insya Allah. Siapakah dia? Ammar bin Yasir. Siapakah Ammar bin Yasir tersebut? Bahwasanya Ammar bin Yasir adalah anak dari Sumayyah. Siapakah Sumayyah? Sumayyah adalah syahidah yang pertama. Kisah sedikit saja tentang Ammar bin Yasir. Bahwasanya ketika itu Abu Jahal selalu menyiksa keluarga Yasir. Sampai Rasulullah berkata kepada keluarga Yasir, "Sabarlah engkau wahai Yasir. Sabarlah engkau wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah." Sesungguhnya janji yang telah ditetapkan kepada kalian adalah surga. Masya Allah. Apa yang dialami oleh keluarga Yasir? Ketika Yasir itu pertama kali dibunuh oleh Abu Jahal. Yang kedua, ketika ibunya Sumayyah yang menjadi wanita pertama yang syahid. Syahidah pertama di dalam Islam. Bagaimana cara dia dibunuh? Ditusukkan tombak di kemaluannya. Lihatlah, apa yang dikorbankan oleh para sahabat-sahabat. Demi apa? Demi menjaga keyakinan mereka. Demi menjaga keimanan mereka. Demi menjaga akidah mereka kepada Allah. Padahal ketika itu Rasulullah SAW telah memberikan pengecualian. Tidak apa-apa kalau niat kamu itu benar-benar tidak menyekutukan Allah. Udah, ikutin aja apa kata Abu Jahal. Tapi Sumayyah tidak mau melakukan itu. Apa kata Sumayyah? Biarlah aku mati. Bahwasanya ya Rasulullah, apa yang kau bilang tadi, fa inna mau'idakumul jannah. Bayangkan ketika Rasulullah yang langsung berkata, "Wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian adalah surga." Semakin Sumayyah semakin tidak bergeming sedikit pun dari siksaan Abu Jahal. Abu Jahal lelah, akhirnya dituncapkannya lah tombak itu di kemaluannya. Masya Allah. Kebayang gak? Tombak di kemaluan wanita dituncapkan, bagaimana sakitnya? Kita aja kadang-kadang kena korek api sedikit aja udah jeritnya ke tetangga kanan kiri depan belakang tahu. Ini dituncapkan tombak itu di kemaluannya. Dan Yasir
ternyata Yasir mengambil pilihan oleh Rasul yang dipilih oleh Rasulullah SAW dan dia akhirnya bebas dari Abu Jahal. Ammar adalah anaknya dan Ammar bebas dan ketika itulah Ammar selalu mengikuti Rasulullah SAW. Dan ketika pembangunan Masjid Nabawi, Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ketika orang-orang itu mengangkat satu batu, dia mengangkat 2 batu. Untuk apa? Untuk apa dia mengangkat 2 batu? 1 batu untuk dia, 1 batu lagi untuk Rasulullah. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Ketika kita tidak mempunyai uang, ketika kita tidak mempunyai materi untuk membantu sebuah pembangunan masjid, maka sumbanglah tenaga kalian. Ketika itu Rasulullah langsung mengeluarkan sebuah janji kepada Ammar bin Yasir. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnu Sumayyah, orang-orang ini mendapatkan 1 pahala. Orang-orang ini mendapatkan 1 pahala yang ngangkat batu tadi 1 buah. Tetapi engkau mendapatkan pahala 2. Bekal terakhirmu adalah 1 hirupan susu dan engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Ini maksudnya apa? Rasulullah mengingatkan kepada Yasir bahwasanya kepada Ammar dia akan mati nanti oleh kelompok pembangkang, yaitu nanti ketika ada di perang Siffin. Ammar bin Yasir meninggal ketika perang Siffin, ketika Ali dan Muawiyah bertempur. Namun pada hakikatnya sebenarnya bukan Ali dan Muawiyah, namun orang-orang di belakangnya itu yang melancarkan kegiatan fitnah-fitnah yang besar. Sungguhnya Ali dan Muawiyah, karena terjadi banyak fitnah Bapak Ibu, bahwasanya Ali dan Muawiyah itu berseteru dan mempunyai kedengkian antar satu sama lain. Pada hakikatnya tidak. Mereka ingin berdamai namun orang-orang belakangnya. Lagi-lagi ini ketika pemimpinnya baik, namun fitnah dari yang belakangnya ini yang masalah. Orang yang di belakang pendukungnya ini yang masalah. Dan Ammar bin Yasir ini ketika itu meninggal ketika perang Siffin dan Ammar bin Yasir ketika itu berada di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembangunan itu ada yang terlewat sedikit bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW ingin membeli tanah yang dari tadi anak yatim itu sendiri. Namun kata Bani Najjar tersebut, ya Rasulullah berkata kepada mereka, wahai Bani Najjar, kasih harganya tanahnya berapa? Rasulullah minta harganya karena tanahnya ini mau dibeli sama Rasulullah. Namun apa yang kata Bani Najjar? Enggak usah Rasulullah. Bahwasanya aku cukup memberikan harga ini untuk balasan, menunggu dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun masjid, yang menyumbangkan apa yang dia milikinya untuk pembangunan sebuah masjid, walaupun itu hanya sebesar jengkal seekor burung. Burung itu jengkalnya kecil kan? Meskipun nyumbangnya itu cuma segitu, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya dia akan menjanjikan istana di surga nanti. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai uang, yang mempunyai tenaga, sumbangkanlah semuanya untuk pembangunan masjid. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunnya bagi dia sebuah rumah di surga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fadilah sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu perjalanan pembangunan masjid terus berlanjut. Dan di dalam proses pembangunan masjid itu, inilah sebenarnya juga banyak sekali hikmah-hikmah terjadi di antara periode fase pembangunan Masjid Nabawi itu. Yang pertama adalah ketika Rasulullah akhirnya menginap di sahabat yang bernama siapa? Khalid bin Zaid, atau lebih dikenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat yang akhirnya dipilih oleh Rasulullah rumahnya untuk menginap. Betapa bahagianya Abu Ayyub Al-Ansari ketika Rasulullah berhentikan untanya di depan rumahnya dan akhirnya dia menginap di sana. Lihatlah, coba kita lihat sekarang bagaimana cintanya Abu Ayyub Al-Ansari kepada Rasulullah SAW. Rumahnya ini, Abu Ayyub Al-Ansari, Bapak Ibu, rumahnya tingkat 2. Dan Rasulullah ketika itu, Abu Ayyub berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, silakan engkau tinggal di lantai atas. Biarkanlah aku yang tinggal di lantai bawah. Namun Rasulullah menolaknya.
Mengapa menolaknya? Rasulullah bilang kepada Abu Ayyub, tidak usah. Nanti banyak tamu yang datang. Jadinya cukuplah aku yang tinggal di bawah. Oke, satu malam itu akhirnya Abu Ayyub tinggal di atas bersama istrinya. Namun pada malam hari, karena rumah dahulu kala Bapak Ibu diriwayatkan di dalam hadis ini, bahwasanya rumah itu tidak seperti sekarang beton atasnya. Yang membatasinya itu cuma tanah. Antara lantai 1 dengan lantai 2 yang membatasinya cuma tanah. Dan ketika itu jatuhlah air gitu. Dari kendi atau apalah sekarang namanya gitu kan. Itu jatuh. Panik. Abu Ayyub dan istrinya panik. Waduh, gimana ini? Airnya jatuh, namanya tanah pasti netes kan. Takut sekali bahwasanya tetesan tanah itu mengenai Rasulullah SAW. Wah, celakalah aku. Waduh, bagaimana ini? Bagaimana lihat cintanya? Sampai setetes air pun sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori ini tidak mau mengganggu Rasulullah SAW. Seperti bagaimana yang dialami Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua ketika perjalanan hijrah. Ditemaninya, dilindunginya. Ketika dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di dalam hadis yang sahih, terkadang Abu Bakar berjalan di belakangnya, terkadang di depannya. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, mengapa engkau jalan di belakangku? Apa yang dikatakan Abu Bakar? Ya Rasulullah, ketika aku berjalan di belakangmu, bahwasanya ketika itu aku khawatir bahwasanya ada yang mengintai kita. Dan ketika aku ada di depanmu, bahwasanya ketika itu aku sedang memata-matai apakah ada musuh di hadapan kita. Lihatlah cintanya para sahabat. Mereka tidak ingin sedikit pun Rasulullah, kekasih Allah, itu disakiti oleh manusia maupun oleh setetes air yang jatuh dari atas rumahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada esok harinya Abu Ayyub Al-Ansori berkata kepada Rasulullah bahwasanya ke malam itu ada kejadian kayak gini. Nggak kena, sebenarnya airnya nggak kena, namun ceritakan kepada Rasulullah. Apa yang dibilang Rasulullah? Oke, kalau gitu malam ini kamu yang tidur di bawah dan aku yang tidur di atas. Rasulullah tahu bahwasannya sahabat ini tidak mau menyakiti beliau. Masya Allah. Siapakah Abu Ayyub Al-Ansori? Sedikit saja tentang biografinya. Dia adalah orang yang mati ketika pembebasan Konstantinopel. Namun ketika zamannya di bawah Yazid bin Muawiyah, Abu Ayyub Al-Ansori ini, karena Konstantinopel itu dibuka oleh Muhammad Al-Fatih ya. Namun ketika itu tidak jadi terbuka. Namun apa yang dikatakan Abu Ayyub Al-Ansori kepada para sahabat itu yang waktu perang, kalau aku mati, letakkan jasadku di depan benteng Konstantinopel. Matilah, wafatlah sahabat yang mulia ini. Diangkat oleh tandu oleh para sahabat. Dan ketika diangkat, ada orang-orang Konstantinopel mata-mata yang bisa bahasa Arab berkata kepada para sahabat ini, wahai kalian, apa yang kalian bawa itu? Siapakah itu? Bahwasannya ini adalah mayat saudara kami, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Mengapa kalian bawa? Dia berpesan kepada kami, kalau dia mati, taruhlah jasadku di depan benteng Konstantinopel. Apa yang dialami oleh prajurit Konstantinopel ini? Ketakutan. Dan dia langsung lari ke rajanya. Dia langsung ngadu ke rajanya apa? Wahai raja, dia bilang, pasukan kaum muslimin jangankan yang hidup, yang mati aja itu berani deketin benteng Konstantinopel. Bayangin, jangankan yang hidup, yang mati aja itu berani datengin, ditaruh akhirnya jasadnya itu di depan benteng Konstantinopel. Benteng Konstantinopel itu mempunyai 2 benteng. Di antara jarak 2 dan satunya itu dibatasi oleh sebuah danau. Satu benteng besarnya, lebarnya itu 15-20 kaki. Dan tingginya 20 kaki lebih. Bayang gak tuh lebarnya? Itu 15 kaki. Kali dinding ini berapa cuma lebarnya? Ini 15 kaki sampai 20 kaki. Tebal sekali. Maka dari itu ketika itu lihatlah bagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ini. Masya Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia yang patut kita ambil pelajaran di dalamnya. Ini masih apa? Ini dalam proses pembangunan Masjid Nabawi. Karena proses pembangunan Masjid Nabawi terus berlangsung. Memang dari zaman ke zaman. Namun ada hikmah dibalik di dalam proses pembangunan itu sendiri. Bagaimana kehidupan Rasulullah ketika itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah ketika Rasulullah SAW
menyuruh sahabatnya, yaitu bernama Zaid bin Ibn Harithah. Jadi Zaid ibn Harithah ini awalnya namanya adalah Zaid ibnu Muhammad. Namun ketika Rasulullah ini saking cintanya, karena ini waktu itu dia adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan ketika itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu dimerdekakan. Setelah itu menjadi sahabat yang sangat dicintainya. Sampai-sampai Rasul cinta dikasih namanya Zaid bin Muhammad. Ketika Rasulullah memberi nama itu Zaid bin Muhammad, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bahwasannya Muhammad itu adalah bukan bapak dari sekalian, melainkan dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Akhirnya diganti lagi namanya jadi Zaid ibnu Harithah. Apa yang diperintahkan oleh Nabiullah Muhammad SAW bahwasanya Zaid bin Harithah untuk disuruh menjemput para sahabat-sahabat yang tinggal di kota Mekah. Dalam riwayat ada yang mengatakan bahwasanya dijemput ini adalah anak-anaknya dan juga keluarga dari Abu Bakar. Anak-anak Rasulullah adalah yang dijemput ketika itu Ruqayyah, Ummu Kalsum, siapa lagi? Fatimah. Namun di riwayat yang lain juga bahwasanya Ruqayyah ini tidak ikut. Namun ini ada perbedaan riwayat. Namun itulah yang dijemput Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab dan Fatimah, anak-anak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kisah yang selanjutnya ini salah satu kisah yang menarik sebenarnya di dalam proses pembangunan Masjid Nabawi ini. Ketika dalam proses pembangunan Masjid Nabawi, ada seorang Yahudi. Ini sekarang kita membahas sedikit masalah Yahudi. Dia bernama Abdullah bin Salam. Kita melihat nih bagaimana hebatnya orang Yahudi ini. Bernama Abdullah bin Salam. Dia adalah pendeta Yahudi, ulama, istilahnya kiainya Yahudi. Dia teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan sangat kerasnya. Ketika itu khalati, di dalam hadis berkata khalati, Abdullah bin Salam berkata khalati, saudara perempuan dari ibuku. Jadi ada perbedaannya Bapak, kalau misalkan khalati, khali itu adalah saudara laki-laki dari ibu, khalati saudara perempuan dari ibu. Namun kalau dari bapak itu namanya ammi, saudara laki-laki dari bapak, dan ammati itu adalah saudara perempuan dari bapak. Jadi dia bilang khalati, saudara perempuanku dari ibu berkata, wahai Abdullah bin Salam, ngapain kamu takbir keras-keras? Ini Yahudi nih Pak. Yahudi dia. Toh meskipun misalkan Nabi Musa itu yang datang kepada kamu nggak mungkin takbir sekeras ini. Kok sekarang kamu takbirnya keras banget? Emang ada apa? Ini bahasa saya Pak ya, bukan bahasa hadis. Tapi inilah konteksnya sama insya Allah. Setelah itu Abdullah bin Salam berkata bahwasannya ada Nabi yang datang ke Madinah. Dan dia adalah Nabi akhir zaman. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Taurat. Akhirnya datang. Udah kalau kamu supaya yakin datengin aja. Datengin aja Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datanglah Abdullah bin Salam ini kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan dicek siapa keturunannya, bagaimana tampang fisiknya, semuanya dicek. Sampai pada cekan terakhir bahwasanya benar ini Nabi karena beliau adalah hijrah ke Madinah. Dan salah satu tandanya juga bahwasanya setiap Nabi dan Rasul itu mempunyai tanda di belakang punggung kanannya. Seperti gumpalan daging warnanya merah dan dipenuhi oleh bulu. Dipenuhi oleh bulu. Jadi bapak-bapak kalau misalkan ada tanda daging di belakangnya dipenuhi bulu, jangan ngaku Nabi. Mentang-mentang karena Rasulullah khataman nabiin, udah penutup nabi udah selesai. Jadi kalau misalkan yang belakangnya ada tanda daging gumpal sama bulu banyak, saya nabi nih, lihat nih daging di belakang. Tidak juga seperti itu. Ini adalah salah satu ciri-ciri nabi dan rasul. Setelah itu semua sudah dipastikan, Rasulullah SAW Abdullah bin Salam langsung mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika itu dia berkata, wahai Rasul, sekarang nih saya punya strategi. Gimana kalau misalkan Anda kumpulkan semua masyarakat Madinah plus beserta para pemimpin-pemimpin Yahudi. Ketika itu Abdullah bin Salam ngumpet di belakang tembok Masjid Nabawi yang sedang dibangun. Ngumpet di belakang. Akhirnya Rasulullah menerima saran tersebut dan dikumpulkanlah semua masyarakat Madinah dan juga pemimpin-pemimpin Yahudi. Ini pemimpin nih Pak, ini kumpulin. Bukan ecek-eceknya, bukan. Pemimpin. Sedangkan Abdullah bin Salam ini presidennya. Yang dikumpulin menteri-menterinya di bawahnya. Dikumpulin.
Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Wahai kaum Yahudi, masuklah Islam. Islam seperti itu. Bersembahlah Allah Subhanahu wa taala. Bersyahadatlah kalian. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Dia, dan aku adalah Rasulullah. Aku adalah nabi akhir zaman. Ketika itu mereka bilang apa? Enggak. Kami enggak percaya. Kamu adalah nabi akhir zaman. Enggak percaya mereka. Udah selesai. Ketika mereka enggak percaya, Rasulullah bertanya kepada mereka. Ketika Oke, kamu enggak percaya. Sekarang ingin saya tanya kepada kalian, apakah pendapat kalian? Bagaimanakah pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Nah, ditanya nih. Padahal Abdullah bin Salam di mana, Bapak? Ngumpet di belakang tembok. Apa yang dikatakan para menteri-menterinya ini? Abdullah bin Salam adalah imam kami. Dia orang yang paling pintar di antara kami. Dia yang paling menjadi panutan kami. Dipuji-pujilah Abdullah bin Salam. Habis dipuji, keluarlah Abdullah bin Salam. Nah loh, istilah gitulah. Ciluk bah. Di sini nih saya nih. Apa yang dikatakan Abdullah bin Salam? Dia berkata langsung, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seketika itu, apa yang dikatakan oleh kaum Yahudi? Wahai Rasulullah, ini orang paling bodoh di antara kami. Dia orang-orang yang tidak pernah kami ikuti. Lihatlah kedengkian orang Yahudi, lihat bodohnya orang Yahudi. Baru semenit dia bilang, nih orang nih bagus banget. Ini ulama kami. Ini yang paling pintar di antara kami. Semenit setelah itu apa yang dibilang? Ini orang paling bego di antara kami. Astaghfirullahalazim. Lihatlah Yahudi. Bodohnya mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika membangun mimbar ya Bapak Ibu ya, mimbar di Masjidun Nabawi. Itu kan mimbar sekarang. Kalau dahulu itu sebenarnya bukan mimbar, yaitu adalah seperti pelapah kurma gitu. Dari pohon kurma, dan beliau itu selalu memberikan khutbah di situ. Namun ketika itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, maukah engkau kami buatkan, kaum Ansor, maukah engkau kami buatkan mimbar untuk kamu berkhutbah? Rasulullah menjawab, oke, kalau kalian mau membuatkan tidak apa-apa. Akhirnya dibuatkanlah mimbar. Dan ketika Rasulullah khutbah di mimbar, pohon kurma tadi, pelapah kurma menangis lirih. Ditinggalin. Dia mendengar dipeluknya habis itu pohon kurma tersebut. Akhirnya diamlah. Apa yang dibilang Rasulullah? Bahwasannya dia menangis karena telah aku tinggalkan untuk berzikir. Masya Allah, sampai pohon kurma aja nangis ditinggalin Rasulullah. Inilah bagaimana teladan Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Bagaimana kisah-kisah yang begitu banyak di dalam ini yang harus kita ambil pelajaran. Makanya jelas di akhir zaman nanti kaum Yahudi itu nanti akan ngumpet di belakang pohon Gorkon. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses demi proses pembangunan Masjid Nabawi akhirnya inilah masjid yang sekarang kita lihat apabila kita datang pergi umrah. Banyak sekali kemuliaan di dalam Masjidun Nabawi itu sendiri. Bagaimana pahalanya yang begitu besar, dan bagaimana ketika kita datang, apalagi kalau Bapak Ibu datang bulan Ramadan, Masya Allah, itu nikmatnya itu terasa sekali di dalamnya. Ada satu kisah Bapak Ibu di bulan Ramadan, itu ada nama seorang kakek, dia berusia 70 tahun, namanya Muhammad bin Salimullah Ar-Rahili. Dia adalah orang yang sangat terkenal yang senantiasa menjamu para jamaah Masjid Nabawi. Dan dia selalu menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa orang yang berbuka di Masjid Nabawi. Ketika ditanya, berapakah biaya yang engkau habiskan untuk memberi makanan ini? Dia menjawab tidak mau. Cukuplah Allah yang tahu dan cukuplah Allah yang membalas. Makanya kalau di Masjid Nabawi dan Mekah, itu kita melihat kalau Ramadan itu semua orang itu berlomba-lomba untuk ngasih hidangan makanan. Meskipun itu hanya rutop, hanya kurma, sebagai sunnah Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada kesempatan umroh, pergilah Ramadan. Itu ada tempat, itu adalah waktu yang terbaik, yang terbaik. Karena ibadah di bulan umroh di bulan Ramadan di dalam hadis bahwasanya pahalanya adalah sama seperti melakukan ibadah haji bersamaku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ini terakhir adalah ibroh yang inti darinya adalah masjid sebagai pusat peradaban. Di dalam Masjid Nabawi itu Rasulullah SAW membangun sebuah peradaban Islam yang kuat. Contohnya aja ketika Rasulullah di dalam masjid, dia sering Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya ke jendela. Dan ternyata jendelanya itu adalah kamar Aisyah yang sekarang menjadi makam Rasulullah SAW. Dan Aisyah selalu menyisirkan rambutnya. Apa hikmahnya? Lihatlah, seorang pemimpin itu idealnya rumahnya dekat dengan masjid. Karena segala sesuatunya itu harus dikembalikan ke masjid. Karena masjid adalah peradaban Islam. Jadinya Presiden SBY itu selayaknya rumahnya itu di samping Istiqlal gitu. Jadi dia imamin terus salat 5 waktu. Karena yang memberikan rahmat kepada sebuah negara itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu adalah idealnya ya Bapak Ibu, idealnya di dalam Islam. Jadinya imam itu, presiden itulah yang memimpin masyarakatnya dalam sholat juga di masjid, salah satu masjid yang terbesar pada zamannya. Inilah hikmah yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keyakinan dan keimanan agar kita selalu dekat dengan masjid. Dengan dari masjidnya kita bisa mengambil semua ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengimplementasikannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan datangnya dari pribadi saya sendiri. Apabila ada kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.